tertanam loh di diri kita. Kita ngajar anak SD, kesabarannya diuji. Kita berbagi ilmu. Dapat potongan UKT ya, tuh semesteran 2,4 juta dan per bulannya dapat berapa? 1.200.000. Iya. Udah kayak kerja ya. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal di Sersan Serius Tapi Santai. Biasanya saya itu jadi narasumber nih, sekarang saya jadi host. Tapi saya nggak sendiri, sekarang saya bersama teman-teman saya. Ada, silakan perkenalan. Oke, ini panggilan buat penonton apa nih? Generasi Hebat. Oke, halo teman-teman Generasi Hebat. Perkenalkan, saya Adinda Rizky dari semester 5 Universitas Pancasakti Tegal dari Fakultas Hukum tentunya. Dan sebelah sini. Oke, halo Generasi Hebat. Perkenalkan, nama saya Egy Maulana, mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Mau lulus, udah mau lulus. Udah mau lulus nih. Udah tua ya berarti ya. Kita kan masih milenial. Oke, jadi untuk kesibukan dari teman-teman ini ngapain aja nih selama semester 5 dan semester 7 ini? Mungkin dari semester 7 dulu kali ya. Yeah, kita kan orang sibuk sun yang ya, lebih tua. Oke. Silakan. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri sih kesibukan ya dari semester berapa nih Mbak? 5. Oh, dari semester 5. Semester 5 berarti belum ada. Semester 6 kebetulan sedang menjabat di BMFB UPS Tegal ya. Sedang mengemban amanah terjadi ketua. Dan kebetulan ketua BEM nih bos. Dan kebetulan pada semester yang sama, semester 6, saya juga ikut dalam kegiatan Kampus Merdeka yakni kegiatan kampus pengajar. Kalau Mbak Dinda sendiri gimana? Oke, kalau aku kesibukannya nih dari semester 5 aja mungkin ya. Sebelum-sebelumnya itu aku sama kayak Mas Egy nih. Berarti aku anak buahnya Mas Egy. Yes, Oke. Aku BEM juga. BEM dan untuk sekarang semester 5 aku lagi mengikuti program kampus mengajar juga nih yang disediakan ya, oleh pemerintah. Satu angkatan atau gimana ini? Oh beda, aku angkatan 2, Mas Egy angkatan 1. Berarti ini lebih tua ya? Ya, lebih tua. Kan aku mengikuti Mas Egy. Oke, anak buah, berarti harus mengikuti. Oke. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait kampus mengajar. Apa sih kampus mengajar? Pasti teman-teman penasaran kan? Sebelumnya, untuk informasi, kampus mengajar itu merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka, yang mana Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang tujuannya untuk menambah mahasiswa agar bisa mendapatkan pengalaman dan persiapan dalam dunia kerja. Nah, dalam Kampus Merdeka ini katanya dengar-dengar ada banyak program ya. Saya dengar ada salah satunya tuh Indonesia International Student. Ada magang juga ya. Magang, studi independen. Iya, itu banyak juga. Nah, salah satunya ini kampus mengajar. Nah, aku mau tahu nih, karena aku kan nggak ikut kampus mengajar ya, dan itu hanya orang-orang pilihan. Nah, saya ini tidak terpilih, jadi saya mau tahu nih, kira-kira gimana sih pengalaman kalian selama ikut kampus mengajar? Mungkin dari Mas Egy di angkatan pertama dan Mbak Dinda di angkatan kedua. Pasti beda dong. Iya, jelas beda. Coba kira-kira sharing-sharing nih ke teman-teman. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau ikut kampus mengajar angkatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kalau dari kampus mengajar angkatan 1 ya, kebetulan saya sendiri angkatan 1, berarti pertama kalinya kampus mengajar dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau mengenai manfaat mungkin udah sering lah kita ada mendapat relasi dan juga pengalaman yang sungguh luar biasa. Gitu kan. Mungkin kalau dari pengalaman saya yang sangat tertarik dengan kampus mengajar ini
bisa bertemu dengan universitas-universitas mahasiswa universitas lainnya. Kebetulan saya satu kelompok dengan mahasiswa Universitas Islam Bandung dan Jenderal Sudirman, terus Muhammadiyah Purwokerto, dan juga Universitas Negeri Semarang. Wow, jauh ya. Iya. Berarti bukan cuma dari UPS saja nih. Iya. Relasinya sangat kuat. Mantap. Itu kira-kira berapa lama? Kalau dari angkatan 1 itu berarti dari bulan Maret tanggal 22 kalau nggak salah sampai dengan Juni tanggal 25. Berarti lumayan 3 bulan setengah lah. Lumayan ya, cepet ya. Oke. Kalau Mbak Dinda sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri pengalaman ya, terkait pengalaman itu kan berarti sesudah ya. Dan aku itu baru menjalankan 1 bulan. Pas nih 1 bulan Agustus. Sebulan juga ada manfaatnya juga. Iya, ada pengalaman. Luar biasa. Pengalaman itu sama seperti tadi Mas Egy sebutkan, relasi aku juga ada satu tim dengan universitas lain. Itu kayak Unsud, terus Negeri Semarang sama IVET. Itu IVET di Semarang yang dulunya Universitas Veteran. Nah, itu. Terus pengalaman ya. Pengalaman itu mungkin cukup banyak ya. Cuma salah satunya itu mengajar dan mengenal anak di usia dini itu cukup menyenangkan ya. Karena mereka itu lucu-lucu gitu. Belajar hal baru ya tentunya. Walaupun merepotkan Mas Egy, tapi kan merepotkan juga ya. Tapi kan kita juga senang nih membagi ilmu. Karena dari dulu tuh menerapkan kalau punya ilmu walaupun sedikit itu harus dibagi, nggak boleh pelit ilmu. Benar banget tuh teman-teman. Walaupun sedikit harus tetap dibagikan daripada banyak. Tapi untuk diri sendiri itu nggak ada manfaatnya. Percuma. Percuma teman-teman, ingat ya. Berarti dari sekian banyak pengalaman ini ketemu banyak orang. Tentu kan sibuk banget ya. Tadi 3 bulan tadi berapa? Untuk angkatan 2 ini nambah jadi 6 bulan. Wow, panjang. 6 bulan itu 1 semester ya. 1 semester. Jadi aku menempuh semester 5 ini dengan kuliah, organisasi dan mengajar. Keren banget, mantap. Sibuk. Wah, sibuk. Ini masih 5 bulan lagi berarti masih ya. 5 bulan, masih perjuangannya panjang. masih panjang. Mungkin nanti kita akan melakukan podcast lagi untuk angkatan 2 dan 3 gitu. Progresnya gimana? Kalau gitu, kira-kira gimana tuh bagi waktunya? Tentu kan sibuk tuh ya. Bisa nggak sih sambil kuliah ngajar SD gitu kan pasti lama, susah. Nah untuk pembagian waktu gimana nih dari Mas Egy dan Mbak Dinda? Oke. Mungkin kalau untuk pembagian waktu ya sama sih. Kalau kita udah menargetkan, kita udah mengambil sesuatu yang kita pilih sendiri gitu, itu kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kalau dari aku pribadi membagi waktu itu seperti ini. Misal yang aku tetap pentingkan itu terutama 1, pendidikan. Berarti yang aku lebih utamakan itu perkuliahan. Setelah aku melakukan perkuliahan, aku ada organisasi, aku ikut organisasi. Tapi kalau misalnya di hari itu tidak ada organisasi, ya aku ikut kampus mengajar. Itu. Jadi selingnya waktu aja. Tapi harus semua dilaksanakan. Harus tetap apa kewajibannya harus tetap dilaksanakan ya. Kalau Mas Egy sendiri tentunya kan jadi ketua BEM ya waktu itu, terus juga udah semester 6 ya. 7 dong. Waktu itu 6 dong. Iya 6, terus juga pasti banyak program kerja. Gimana sih cara bagi waktunya? Pasti kan super duper sibuk tuh. Apa jangan-jangan nggak pulang ke rumah? Apa gimana? Jadi Bang Toyib. Berarti waktu semester 6 itu kebetulan ada 3 kegiatan ya. Kuliah, kampus mengajar, dan juga BEM. Mengingat di BEM juga punya tanggung jawab yang besar, kampus mengajar juga, dan kuliah juga kewajibannya harus dipenuhi, otomatis semuanya bagi rata. Apa ya namanya? Kalau perkuliahan alhamdulillahnya kadang online kadang offline. Jadi ketika online saya berangkat ke kampus mengajar. Dan untuk BEM-nya saya senggangkan waktu di siang harinya begitu. Jadi cara bagi waktunya karena kampus mengajar ini kan langsung dari Kementerian Pendidikan, otomatis harus prioritasnya harus lebih besar kan, gitu. Jadi kampus mengajar dulu, baru BEM, kuliah. Ketika offline saya berangkat. Dan alhamdulillah teman-teman saya mengerti.
Jadi izin kuliahnya gampang. Izin kampus mengajarnya. Oke. Terus juga kan dari fakultas pasti mendukung banget kan program kampus mengajar ini. Jadi tentunya nggak mempersulit teman-teman ikut kampus mengajar. Oke. Ada lagi nih sebelum kita masuk ke pertanyaan lain. Kita kan dari prodi ilmu hukum ya, anak hukum banget nih. Nah, sedangkan kampus mengajar ini mengajar anak SD gitu. Kayaknya nggak nyambung gitu kan. Nah, pertanyaannya, saya mau tanya nih ke Mbak Dinda sama Mas Egi. Kira-kira menurut Mas Egi sama Mbak Dinda, kira-kira korelasi antara kampus mengajar sama prodi ilmu hukum ini gimana nih, Mas? Kan itu nggak nyambung tuh. Kalau dibilang nyambung atau enggaknya sih emang nggak nyambung ya. Tapi kemarin kan di dalam manfaat yang didapat dalam kampus mengajar sendiri kan ada namanya konversi SKS 12 SKS ya. Okay. Nah kebetulan saya pun dapat, tapi karena saya menyadari saya dari hukum, otomatis susah dong buat konversi otomatis ya. Saya harus merelakan manfaat ini walaupun bisa di KKL ataupun KKN, tapi kan waktu itu udah kelewat jadi mungkin nggak bisa gitu. Mengenai korelasi sepertinya nggak ada sih, karena dalam kampus mengajar sendiri yang lebih ditekankan kepada peserta didik itu tentang literasi dan numerasi begitu. Okay. Kalau menurut Mbak Dinda sendiri bagaimana nih? Kalau menurut aku mungkin sama ya, sama kayak Mas Egi. Untuk SKS, untuk terkait konversi SKS sendiri itu mungkin aku bisa ya di semester depan itu ada KKL dan KKN. Tapi sayang ya kalau nggak diambil, sedangkan teman-teman KKL nih gitu. Saya anak kos gitu kan. Saya anak kos ngapain di kos? Mending saya ikut KKL. Dan menurut aku itu juga nggak masalah kok mau dikonver atau enggak, karena pengalaman, balik lagi nyari pengalaman, nyari relasi. Toh itu juga bakal tertanam loh di diri kita. Kita ngajar anak SD, kesabarannya diuji. Kita berbagi ilmu, walaupun ilmu hukum atau ilmu hukum itu nggak nyambung gitu ya di kita ngajar anak SD. Satu lagi nih Mbak Dini, kampus mengajar itu bukan mengajar anak SD saja, ternyata sekarang udah ada anak SMP. Angkatan kedua beda. Wow, ada anak SMP. Luar biasa ya teman-teman, sudah ada SMP. Nah itu pasti kesulitannya luar biasa dong, apalagi SMP kan berarti sudah ada penjurusan mata pelajaran yang lebih sulit. Nah itu udah dari angkatan kedua itu Mbak Dinda mengalaminya sendiri gimana? Apakah nanti di sana dibantu oleh guru-guru ataukah nanti ada tim khusus untuk dibimbing gitu? Oke, untuk terkait SMP ya. Kalau SMP mungkin aku kurang tahu ya, karena aku juga dapetnya SD nih. Kebetulan aku dapetnya SD sama kayak Mas Egi gitu kan. Tapi untuk masalah bimbingan dari guru-guru ataupun kepala sekolahnya langsung itu tentu ada dong gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nih peserta didiknya itu seperti apa, karakternya itu seperti apa. Jadi kita harus juga komunikasi dengan guru-guru itu. Jadi tentunya nggak ragu-ragu lagi buat teman-teman yang mau ikut kampus mengajar. Dia takut dia nggak bisa ngajar, pasti di sana ada tim pembimbingnya, jadi nggak perlu tenang. Semuanya bisa ngajar teman-teman. Sama satu lagi nih, menurut Mas Egi sama Mbak Dinda, kira-kira apa sih manfaat dari kampus mengajar ini? Meskipun tadi katanya nggak ada korelasi antara prodi ilmu hukum, tapi pasti ada manfaatnya dong, pasti banyak. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Terus kenapa kita harus ikut program kampus mengajar ini? Oke. Kalau manfaat ya, buat aku pribadi manfaat itu sangat banyak. Yang tadi udah aku sampaikan di awal, sama Mas Egi juga sampaikan, itu terkait relasi. Karena kan kita satu tim aja dari beda-beda universitas, dari beda-beda fakultas. Oke. Dari aku sendiri tadi ada Unsud, UNES, IVET, dan itu beda-beda fakultas. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang geografi, ada yang ekonomi, dan aku sendiri ilmu hukum. Itu kita bisa kolaps lah, sharing itu terkait di kasana pembelajarannya seperti apa, di kita seperti apa, dan untuk mengajarnya sendiri di sekolah itu
apa ya? Banyak sih ya, saking banyaknya aku Mungkin bingung lebih nih, ini ya, bingung. lebih bisa membuka mata kita kalau ternyata kita ikut kayak gini tuh nggak sendiri loh, dan kita bertemu sama banyak orang Banyak hebat orang. tentunya Iya, kan. jelas. Itu dari universitas-universitas ternama di Indonesia. Jadi kita nggak ngerasa misalnya nih, kita kan dari kampus swasta di Tegal, tapi kita bisa ketemu sama teman-teman negeri yang luar biasa di sana gitu. Gak boleh minder, Iya, mau jelas. swasta mau negeri gak boleh Harus minder. bangga. Harus bangga UPS Tegal, oke. Nah kalau menurut Mas Egi sendiri gimana tuh? Kenapa sih kita harus ikut kampus mengajar? Manfaatnya apa sih? Oke. Tadi kan sudah disampaikan juga terkait relasi sama dengan apa ya, pengalaman juga ya. Pengalaman. Tapi kan kemarin saya tertarik juga dengan ini sih, apa namanya, terkait dengan yang disebutkan sama kementerian, fasilitas yang didapat. Oke, iya, itu ada fasilitasnya guys. Kemarin kan saya juga lumayan butuh dengan, kemarin ada yang namanya potongan UKT atau dapat berapa ya? Uang KT itu Iya, 2,4. 2,4 juta kalau nggak salah. Ya emang segitu sih. Iya. Dan uang sakunya per bulan waktu itu saya sebelum pendaftaran itu katanya 700. Ternyata setelah melaksanakan dinaikkan jadi 1.200.000. Wow, itu Lumayan, guys per bulan. Itu dapat per bulan. potongan UKT ya, tuh semesteran 2,4 juta dan Sama. per bulannya dapat berapa? 1.200.000. Iya. Udah kayak kerja ya, tapi kerjanya nggak setiap hari. Ya itu juga saya mau. Kalau Mbak Dina juga sama berarti dapat itu Iya, sama insentif dong, juga. sama. Untuk masalah kerja setiap hari, jangan salah, kita juga kerja setiap hari Iya. loh. Oh, Kita gitu, setiap gitu. hari, namanya tanggung jawab, kewajiban harus dilaksanakan setiap hari. Siap. Karena kebetulan kan kuliah itu Senin sampai Kamis dan SD itu kan Sampai Jumat. sampai Sabtu. Sabtu, ya. Itu ada lagi ekstrakurikulernya dan lain sebagainya. Oke, mantap. Oke, jadi mungkin itu sebelum kita menutup sesi pembicaraan kali ini, aku mau tanya nih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa di sana tentang kampus mengajar ini dan tentang gimana sih kita menjalani tanggung jawab kita dalam banyaknya program yang udah kita jalanin. Silakan. Oke, gimana ya tadi ya? Pesan dan Oh, oke. kesan. Pesan dan kesan dari aku untuk kalian generasi muda, generasi hebat nih. Kalau sudah punya kewajiban, tanggung jawab, dilaksanakan sebaik mungkin. Karena bakal impact ke diri kalian sendiri gitu. Untuk pesan, jangan pernah minder. Mau swasta, mau negeri itu sama. Kalian dapat ilmu yang sama, yang rata lah gitu. Kalian juga nggak perlu mandang ini universitasnya bagus, ini suasananya gini gitu. Enggak. Kalian juga sekarang udah banyak loh buku-buku online, buku apa segala macam itu kalian bisa belajar untuk untuk menyamakan ya. Iya. Itu jadi kalian nggak usah lagi minder lah. Minder swasta Minder atau itu negeri ya. ya bahasa sekarang apa sih insecure. Itu Insecure. aduh nggak banget. Oke. Itu nggak boleh banget. Mm-mm. Oke, teruslah bersemangat untuk para kalian generasi muda karena ini negara itu membutuhkan kalian semua. Oh, Jadi mantap. tetap semangat semua. Semangat guys, jadi kalian gak boleh insecure sama universitas kalian. Semua universitas itu bagus, tergantung diri kaliannya masing-masing. Oke, kalau dari Mas Egi gimana? Kalau dari saya sih kayak ini ya, berarti lebih ke kampus merdekanya bukan kampus mengajar ya, karena ternyata kampus Merdeka sendiri juga banyak kegiatan. Iya, banyak. Iya, ternyata banyak banget. Magang, studi independen, terus Pertukaran mahasiswa, Merdeka dan iya. KKN tematik MBKM kalau nggak salah seperti itu. Yang saya ingin kasih pesan-kesan, jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba. Soalnya setelah saya ikut pun rasanya pengen ikut lagi. Asik loh, Oke, asik banget, ya. asik banget. Saya juga dengernya pengen ikut, Iya. cuman ya belum ada kesempatan Gitu. aja. Oke, mungkin semester depan kali ya saya ikut. Oke, mungkin gitu aja teman-teman sesi sersan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, bisa sarangi dulu buat teman-teman biar tetap semangat. Sarangi. Oke, balik lagi sama kita di Fakultas Hukum Universitas Tegal minggu depan. Bye bye. Bye-bye.